kita sebagai orang tua, Mbak, harus memberikan aware juga kepada putra-putri kita. Aware-nya itu yang pertama terkait bagaimana penggunaan dari gadget tersebut. Anak-anak harus dijauhkan dari gadget kalau menurut Ibu itu kayak gimana? Kalau kami dengan kata-kata bukan dijauhkan ya Mbak ya, tetapi difahamkan dan diberikan kesepakatan. Orang tua yang terlalu sibuk lebih mudah menjadikan gadget sebagai pengasuh anak. Setuju atau enggak setuju? Setuju. Jadi orang tua yang sibuk itu terkadang kan Halo, selamat datang di podcast Radar Bojonegoro. Nah, kembali lagi bersama saya Devina. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang tema yang mungkin sangat erat kaitannya dengan orang tua, guru, dan mungkin kita juga yang berinteraksi dengan anak-anak. Nah, gimana caranya sekarang mendidik anak di era digital? Sebenarnya di era digital ini anak-anak kan sudah tidak lepas dari yang namanya gadget. Jadi gadget ini sebenarnya sebagai musuh atau menjadi teman anak untuk belajar. Nah, untuk membahas hal tersebut, kami mendatangkan seorang narasumber yaitu Kepala Sekolah dari SDIT Insan Permata, Ibu Nanin Mai Puspita. Ya. Ibu Nanin ya panggilannya. Bu Nanin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Devina. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Radar. Iya. Aktivitasnya selain ngajar apa, Ibu? Selain ngajar, kami juga berada di organisasi Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi SDIT ini kan di bawah Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Di Indonesia itu ada sekitar 1.000 sekolahan lebih. Jadi tidak hanya di Bojonegoro, Mbak. Ada di Tuban, di Lamongan, di Gresik itu ada SIT yang tersebar. Oh gitu ya. Kami salah satu pengurus ketua juga di CSIT Bojonegoro. Oke. Hari ini kan kita membahas tentang mendidik anak di era digital ya, Bu. Betul. Mungkin sesuai pengalaman Ibu sebagai seorang guru atau juga mungkin sebagai orang tua ya. Iya, betul. Kira-kira ada nggak perbedaan mendidik anak di zaman dulu sama di zaman sekarang yang di era digital ini? Betul, Mbak. Pasti bedanya luar biasa ya. Yeah. Kalau kami melihat mengingat salah satu sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, itu betul sekali. Kalau dulu ketika saya SD itu ya Mbak ya, jarang sekali kita memegang HP. Kalau kami melihat sekarang tuh luar biasa. Bagaimana anak-anak berinteraksi dengan gadget itu mungkin hampir setengah hari lah bisa dihitung untuk memegang HP seperti itu ya. Jadi setelah pulang sekolah mungkin dia ingin istirahat dengan scroll TikTok, scroll YouTube, atau bahkan mungkin membuat konten ya. Itu pernah kami jumpai, ada murid kami, siswa kami seperti itu. Berarti teknologi ini sangat berpengaruh sekali ya Bu ya? Betul, sangat berpengaruh. Yang pertama pengaruhnya pastinya ya kita sebagai orang tua Mbak harus memberikan aware juga kepada putra-putri kita. Aware-nya itu yang pertama terkait bagaimana penggunaan dari gadget tersebut. Karena kalau kita tidak aware, pastinya malah disalahgunakan. Banyak efek negatifnya, Bapak. Seperti itu. Tapi kalau ketika Ibu di sekolah nih atau mungkin bertemu dengan anak-anak yang lain, pernah menemui anak-anak yang mungkin lebih hafal konten-konten di YouTube atau di gadget daripada pelajaran gitu. Jadi anak-anak kalau kami melihat ya di kelas ya dengan pembelajaran di kelas dan lain sebagainya, rasa keingintahuan terkait gadget itu lebih bagus ya, lebih tertarik lah daripada pelajaran kalau menurut kami ya. Karena ketika kami tanya terkait aplikasi apa-apa itu anak-anak lebih nyambung, lebih cepat daripada pelajaran yang mungkin kami terangkan itu agak acuh. Nah seperti itu dan kita harus pandai-pandainya nih sih sebagai seorang guru juga menyangkut pautkan kepada dia atau gadget mungkin dari aplikasi itu mungkin anak bisa search tentang pelajaran ini lah, itu anak-anak mungkin nanti akan mencari tahu juga semuanya tentang pelajaran IPA, sistem gerak atau apa. Coba kemarin Ustazah punya di file TikTok itu ada tentang video gerak, alat tubuh, dan fungsi-fungsinya. Kita arahkan saja ke media tersebut. Jadi memang kalau terkait ketertarikan pelajaran ya atau dengan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget sekarang, anak-anak tuh lebih rasa ingin tahunya tentang gadget itu malah lebih luar biasa juga dan lebih otodidak. Mereka lebih suka mencari sendiri daripada pelajaran. Kalau pelajaran kan masih kita untuk memberikan dorongan lah, motivasi seperti itu. Tapi kalau untuk bahkan kalau kemarin kami mempunyai program ya My Dream. Jadi salah satu program di sekolah kami My Dream itu di kelas 6
kami berikan beberapa pilihan siswa-siswa kami, besok kalian cita-citanya apa nak? Lebih banyak ke dokter atau guru? Ternyata guru itu malah sedikit sekali, Mbak. Sekarang sedikit sekali ya. sekali. Kalau zaman sekarang, kalau zaman saya dulu itu banyak sekali. Banyak sekali yang suka guru ya, Mbak ya. Iya. Sekarang tuh guru itu hanya berapa? Kemarin kami hitung hanya sekitar 3 atau 4. Bahkan 3 atau 4, sehingga kami coba arahkan ke yang lainnya. Ternyata yang paling banyak itu adalah yang pertama dokter, dan yang kedua itu ada kepolisian, jaksa, seperti itu. Dan yang muncul yang baru ini adalah gamers, YouTubers. Ada ya. Nah, Gitu. itulah perkembangan zaman sekarang yang luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin ditanya cita-cita YouTuber tuh nggak ada ya, Mbak. YouTuber atau gamers atau esports. Nah, itu kan belum ada lah. Sekarang anak-anak luar biasa. Kemarin kami melihat itu ada sekitar 15 siswa yang punya cita-cita seperti itu. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Okay. Nah, dengan adanya banyak teknologi seperti ini, kadang tuh ada kalimat tuh kayak gini, anak sekarang itu susah sekali dididik gitu. Nah, sebenarnya apakah memang anak-anaknya yang sulit dididik di era teknologi ini, atau memang tantangannya saja yang sudah berubah gitu? Kalau kami melihat itu tantangannya, Mbak. Tantangannya ya? Tantangan zaman sekarang, bukan sulit dididik. Aslinya bisa. Kita yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita memberikan karakter yang jelas kepada putra-putri kita, apalagi di usia SD ya, Mbak ya. SD ini adalah usia kematangan karakter siswa, 6 tahun bersekolah di sekolah dasar. Tentunya karakter untuk mengimbangi bagaimana mereka bersosialisasi dengan gadget, dengan media sosial, harus kita pahamkan. Jadi mungkin contoh ketika iklan muncul yang tidak sesuai dengan kaidah norma Islam, maka kita harus hindari seperti itu dan harus kita jelaskan. Jadi kita harus lebih tantangan kita sih. Jadi tantangan kalau kita melihat itu kan Gen Z ya sekarang ya, Pak ya. Gen Z, Gen Alpha itu dia lebih nggak mau untuk didikte. Kalau kami melihat, Mbak. Jadi mereka lebih suka untuk kita ajak diskusi. Jadi kita ajak diskusi. Jadi kalau kita minta, coba kamu besok bantu orang tua untuk mencuci piring, nggak mau mereka malahan. Jadi mereka harus sesuai dengan keinginannya mereka dan harus ada motivasi internalnya yang harus kita sampaikan. Jadi betul kalau kami menyimak dari kementerian ya, ada namanya kurikulum mendalam, pembelajaran mendalam, itu yang selalu kami sampaikan kepada guru-guru kami, bahwa setiap pelajaran itu kalau hanya mengajar itu gampang, Mbak. Kalau hanya mengajar menerangkan sistem gerak apa, lalu mengajar matematika tambah plus perkalian tuh mudah. Tetapi bagaimana pembelajaran mendalam itu bisa ngefek ke anak-anak, ini loh gunanya kalian belajar alat gerak, atau nanti kalian menjadi dokter akan bisa memberikan manfaat kepada orang tua yang lain, bisa bermanfaat untuk manusia yang lain, dan itu adalah sebuah nilai keislaman yang luar biasa. Seperti itu kami sampaikan. Dan perkalian mungkin matematika ya kita sampaikan juga dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Jadi kalau kami di SIT, Sekolah Islam Terpadu, itu lebih memang juga mendukung sekali dengan adanya kurikulum yang mendorong dengan pembelajaran mendalam ini, pendekatan pembelajaran mendalam. Berarti bisa dikatakan bahwasanya teknologi ini tidak menjadi musuh bagi anak ya? Tidak. Justru kalau ada kata anak-anak harus dijauhkan dari gadget, kalau menurut Ibu itu kayak gimana? Kalau kami dengan kata-kata bukan dijauhkan ya, Mbak ya, tetapi difahamkan dan diberikan kesepakatan. Diberikan kesepakatan bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak, dan bahkan kalau dari kurikulum Bojonegoro sendiri kan sudah ada satu mapel ya, satu mata pelajaran khusus yaitu literasi digital. Yang dikeluarkan oleh SK Bupati di tahun 2024 atau 2025 ya, Mbak ya. Itu ada pengeluaran SK terbaru, ada mata pelajaran khusus yaitu literasi digital, di mana anak-anak diminta untuk aware juga terhadap teknologi. Aware-nya di sini kita memberikan pemahaman ketika ada konten-konten negatif, lalu bagaimana kita memposting video, bagaimana kita berkomentar di media sosial, itu yang harus senantiasa kita berikan aware juga kepada putra-putri kita. Tidak hanya sekedar mereka menggunakan. Jadi karakter dalam penggunaan teknologi itu yang penting, Mbak, kalau menurut kami. Jadi karakter berkata santun, karakter membuat video yang bagaimana video itu bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian. Ya, tidak hanya sekedar membuat konten mukbang atau jadi harus ada isinya lah seperti itu. Kalau kami melihat TikTok dari siswa-siswa kami ya, ada memang siswa kami yang membuat video mukbang, video
boleh silahkan. Tetapi kasihlah satu sisi yang bermanfaat nak, coba tambahkan. Jadi tidak kita larang mereka untuk menggunakan aplikasi, tidak. Jadi kita harus mengarahkan mereka bagaimana agar media tersebut bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Itu. Kalau di SD IT Insan Permata sendiri, kalau untuk menerapkan kurikulum itu, literasi itu dengan seperti apa? Tentang gadget itu? Iya. Jadi penggunaan gadget di sekolah kami memang belum full sepenuhnya. Jadi kalau kami ulangan tuh masih menggunakan paper test. Sesekali kita pernah melakukan tryout dengan menggunakan HP online memang. Pernah kita coba mewacanakan menggunakan ulangan menggunakan handphone ya Mbak ya, atau mungkin laptop, komputer lah. Tetapi mungkin ada plus minusnya. Yeah. Plus minusnya bisa saja anak-anak googling, itu googling, menjadi permasalahan. Dan kalau kami melihat manfaat menulis itu luar biasa, Mbak. Jadi kami masih menggunakan sekitar 80% lah penggunaan terkait paper test itu. Jadi 20% itu untuk tryout online. Jadi penggunaan teknologi itu masih kita minimkan. Karena memang kalau kami melihat, apalagi pendidikan di Finlandia, di luar negeri sana ya, akhirnya kembali lagi kepada textbook, kepada menulis. Karena memang manfaat menulis kalau kami melihat tidak hanya sekedar mereka melatih motorik kasarnya, tapi juga dalam menulis itu kan juga melatih kemampuan mengingat anak-anak. Iya, benar. Betul ya Mbak ya? Iya. Nah, seperti itu. Jadi kami sampaikan, saya capek kita menulis. Nah, itu dengan menulis itu kalian akan menghafal juga nak. Nah, seperti itu. Jadi kita sampaikan, kenapa sih kalau Ustazah minta kalian menulis? Ya dengan melatih menulis, motorik kalian akan terasah. Dengan menulis kalian juga akan ingat apa yang kalian tulis, sehingga nanti masuk materi yang Ustazah sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi tetap mengedepankan literasi digital, tapi juga tidak meninggalkan metode yang lama juga ya. Nah, kalau kita lihat sekarang mungkin kita akan ranahnya ke orang tua nih. Kadang tuh orang tua tuh begini, anak saya tuh kalau udah main HP itu udah nggak bisa dipanggil, udah nggak bisa berhenti kayak gitu. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan orang tua? Ini kan mungkin dari segi orang tua yang mungkin sangat dekat dengan anaknya ya Bu. Itu jadinya durasinya main gadget itu yang harus kita batasin, atau justru orang tua juga harus tahu apa sih yang dilihat anak gitu. Oke. Jadi dalam penggunaan gadget kita sebagai orang tua tentunya harus ada kesepakatan, Mbak. Jadi kesepakatan dengan putra-putri kita, kapan kalian boleh bermain dan apa saja yang kalian buka. Itu orang tua juga harus wajib tahu, Mbak. Itu kalau kami sendiri, saya mempunyai 2 orang putra, 1 orang kelas 4 sekarang. Jadi saya sesekali ketika putra saya tidur, itu saya ngecek. Jadi setiap malam saya cek apa yang dia chat ke temennya, apa yang dia buka di scroll di YouTube, apa yang dia scroll di TikTok itu saya buka juga. Jadi memang tidak hanya sekedar kita menyerahkan pendidikan kita kepada teknologi, percaya dan menganggap bahwa putra-putri kita bisa menghandle, tetapi tetap orang tua itu adalah guru pertama yang harus tetap membimbing, memberikan kesepakatan kepada anak, jam mana saja yang boleh sih anak-anak melakukan interaksi dengan gadgetnya itu. Jadi kalau kami sendiri memberikan kesepakatan kepada putra saya itu ketika mereka sudah melakukan kewajiban, ya sholatnya sudah oke, ngaji sudah dilakukan, baru gadgetnya boleh dengan durasi yang minimal, seperti itu. Berarti harus imbang ya antara durasinya dan juga apa aja sih yang dilihat. Soalnya memang ya kita nggak bisa dipungkiri ya Bu ya, kalau sudah buka gadget semuanya juga gitu. Apalagi iklan-iklan seperti itu kan muncul dengan tiba-tiba, dan itu harus tetap ada aware dari orang tua. Dengan terus, misalkan kalau ada kasus seperti ini, misalkan orang tuanya nyuruh anaknya untuk belajar, karena belajar sekarang kan kadang banyak scrolling betul. Di Google gitu. Iya, ChatGPT. Nah, ini cari materi ini di Google kayak gitu. Terus setelah itu anaknya malah beberapa menit kemudian sudah buka video dan lain sebagainya, dan sudah main game dan sebagainya. Nah, itu orang tua harus melakukan apa dengan hal tersebut? Jadi terkait
media dukung ya dalam proses pembelajaran memang tidak dipungkiri, apalagi dengan aplikasi yang sekarang ini sangat canggih-canggih ya Mbak ya. Mencari, kita kan bisa ya, anak-anak tuh sekarang kan pinter, pakai Google Lens, rumus ini, muncul langsung jawabannya. Nah, terus kalian belajarnya proses itu dari mana? Ya, itu tetap kita sebagai orang tua, kita sebagai guru juga tetap harus mendampingi. Makanya perlunya itu Mbak. Kalau kami dulu mungkin ketika SD ya Mbak ya, ketika SD kita zaman kecil dulu kan, kita belajar kan nggak pakai HP, kita mendengarkan radio sambil nyatet ya. Jadi kalau sekarang memang harus tetap ada pendampingan sebagai orang tua. Boleh sih kita menggunakan media atau gadget yang ada sebagai bantuan, tetapi tetap proses pembelajaran itu yang harus kita sampaikan ke putra-putri kita. Bagaimana kok hasilnya bisa jadi seperti itu? Kenapa kok jawabannya seperti itu? Tetap harus ada, kita kasih pertanyaan jawab lah kepada putra-putri kita. Jadi tetap ada pendampingan kalau menurut saya. Tidak langsung diloskan kepada putra-putri kita, silakan cari di Google. Memang mudah ya Mbak ya, jadi pakai ChatGPT itu kan langsung muncul. Kenapa ini langsung muncul nanti jawabannya. Langsung tulis. Tapi kan anak-anak proses berpikirnya itu yang harus tetap kita dampingi. Kalau di kami, soal-soal kami ya, apalagi sekarang kan ada TKA di SD, SMP, SMA. Seperti apa Bu? TKA itu sekarang kalau dari kementerian itu salah satu sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu, bukan sebagai salah satu syarat sih, salah satu tolak ukur bagaimana dari lembaga tersebut, lembaga pendidikan tersebut berhasilnya terkait literasi dan numerasinya anak-anak. Jadi PR kami para guru, kemarin dibahas dengan Bapak Pengawas juga, literasi numerasinya siswa itu masih turun, Mbak. Masih rendah. Jadi kalau kami melihat dari rata-rata nasional aja, literasi di matematika, numerasinya itu sekitar 50-an. Literasinya sekitar 60-an. Jadi kan masih rendah sekali. Iya, masih rendah sekali. Nah, itu PR bagi kita guru, PR bagi orang tua juga. Bagaimana anak-anak untuk hobi membaca tadi, hobi membaca dan memahami apa yang mereka kerjakan. Kalau kami melihat memang lebih suka instan ya anak-anak zaman sekarang. Nah, jadi 70 kali berapa, hasilnya berapa. Sekarang bentuk soal kan bukan seperti itu, Mbak. Jadi bentuk soal yang ada di TKA itu lebih ke bagaimana anak-anak kita ajak untuk berpikir secara menalar, diajak juga untuk melakukan pengaplikasian soalnya di dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Jadi kalau dulu kan soalnya 30 dibagi 6 berapa? Sekarang tuh ada soal ceritanya dulu aja. Jadi kayak ada studi kasusnya gitu ya? Betul, ada narasinya terlebih dahulu. Sehingga anak-anak belajar untuk memecahkan masalah tersebut. Nah ternyata dari hasil-hasil TKA yang 1 tahun kemarin sih, baru 1 tahun kemarin Mbak, anak itu malah masih malas membacanya. Masih malas membacanya. Pengaruhnya masih kecil ya dari. Betul. Berarti kan pengaruh gadget ini memang ya harus kita imbangi juga. Dengan keseimbangan membaca, dengan keseimbangan untuk memahami soal yang ada, dan proses menulis itu juga penting kalau menurut kami. Makanya lembaga kami masih mengedepankan untuk di paper test tersebut, tetap untuk menulis, untuk melatih motorik kasarnya anak-anak tadi. Nah itu mungkin yang soal anak-anak ya Bu. Tapi coba kita kebalikan. Dimana kalau anaknya main gadget, orang tuanya juga pasti biasanya main gadget. Kayak gitu. Betul. Nah sebenarnya seberapa besar sih pengaruh anak itu meniru orang lain ketika meniru orang tuanya ketika main gadget? Pasti itu meniru Mbak. Lah, saya nggak boleh main HP kok, ya pegang HP. Nah, apalagi anak sekarang kan protesnya langsung ini. Anak sekarang tuh kritis. Jadi kesepakatan tadi. Jadi ketika mendidik pun juga harus ada kesepakatan di antara orang tua. Itu paling penting juga. Jadi ketika setelah maghrib, kami buat kesepakatan setelah maghrib kita ngaji bersama dulu. Setelah itu kita belajar. Ya minimal belajar nggak usah terlalu lama. Kalau kami memberikan waktu kepada putra-putri kita, maksimal setengah jam lah cukup untuk membuka materi besok dan melihat evaluasi apa yang hari ini perlu diperbaiki, seperti itu. Dan itu juga perlu dukungan dari orang tua. Kalau anaknya tidak diminta untuk pegang gadget dulu, berarti orang tua juga harus stop dulu, seperti itu. Berarti kalau ada orang tua yang bilang, nah nggak usah main HP, sekarang udah nggak efektif lagi ya? Nggak efektif, nggak efektif. Tetap harus dikasih pengertian. Kenapa nggak boleh main HP anak sekarang? Kenapa? Kan bagus, kan bisa kita lihat, tanya lewat Google Lens, ChatGPT, kan bisa membantu mah seperti itu. Jadi kita harus memberikan pemahaman juga sih terhadap putra-putri kita juga, apa sih
boleh kalian pegang HP, boleh kalian pegang gadget, tapi selama itu bermanfaat untuk kamu dan tidak mengurangi jam belajar dan tidak malah memberikan efek negatif yang terlalu banyak kepada dirimu, seperti itu. Betul, dan ini yang punya screen time bukan hanya anak-anak aja ya. Kita juga suka scroll. Orang tua juga harus punya screen time sendiri. Betul. Nah, kalau kita berbicara soal anak-anak di era digital sekarang, Betul. karakter apa yang mungkin paling penting harus dimiliki sama anak-anak di zaman digital ini sih, Bu? Oke. Kalau kami melihat karakter yang penting ya, yang harus kita tanamkan ke putra-putri kita, yaitu karakter jujur, Mbak. Jujur itu yang paling penting. Jadi kalau kita melihat anak-anak sekarang kan juga melihat ya bagaimana berita-berita yang ada. Luar biasa loh murid-murid kami yang kelas 5, kelas 6 itu kritis-kritis, Mbak. Pemerintahan saja seperti ini. Nah, bagaimana? Nah, berarti kamu besok calon pemimpin Indonesia kan? Bagaimana yang harus kamu lakukan? Kita harus tetap menanamkan sifat jujur tadi yang pertama. Jujur ketika membuka handphone, membuka gadget ya. Jangan sampai menggunakan akun palsu, jangan suka menggunakan nama yang palsu sehingga nama palsu itu malah digunakan untuk mengintimidasi orang atau malah melakukan komentar-komentar negatif. Itu yang selalu kami sampaikan kepada anak-anak. Jadi sifat jujur itu yang utama. Kalau kami menyampaikan kepada putra-putri kita, siswa-siswi kita, bahkan ketika mengerjakan ulangan apapun itu tetap harus itu nomor 1. Karena itu sampai nanti ketika dia dewasa, ketika dia jadi pemimpin berikutnya lah, itu yang harus selalu ada di dalam dirinya. Nah itu dia jujur ya Bu ya. Jadi sekarang. Nah terus kemudian saya mau coba kasih satu kasus nih, misalkan ada anak yang di kelas itu sulit sekali berkonsentrasi dan cepat bosen. Tapi setelah ditelusuri itu gara-gara anak tersebut tuh suka sekali nonton video pendek, kan itu lebih gampang dicerna di otak ya Bu ya. Nah kalau hal tersebut solusinya gitu ya? Iya, solusinya seperti apa? Oke, itu kalau di dalam ilmu psikolog kemarin kami belajar ya dengan beberapa ahli itu namanya brain rot ya. Brain rot itu salah satu gangguan kepada putra-putri ketika dia sering melakukan scroll TikTok. Scroll TikTok itu kadang-kadang belum selesai, ganti lagi. Itu mengganggu konsentrasi siswa, mengganggu konsentrasi anak sehingga dia belum penuh full melihat apa yang ada di konten tersebut, sudah ganti lagi. Akhirnya efeknya di kelas itu memang ada juga. Jadi ketika dia diterangkan, itu langsung mungkin mengalihkan ke yang lain atau mungkin menggambar dan lain sebagainya. Kalau kami memberikan solusinya, jadi sebagai seorang guru kan memang harus memahami ya teknik ketika mengajar, apalagi dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi ketika mendengar, itu minimal siswa itu bisa fokus itu 15 menit saja Mbak. Iya. Fokusnya itu hanya 15 menit. Di luar 15 menit berarti kita harus mencari ide untuk mungkin brain gym atau mungkin ice breaking untuk anak-anak agar biar lebih fresh seperti itu. Jadi salah satu solusinya ketika ada anak seperti itu kurang fokus ya, kita ajak untuk pembelajaran di luar kadang. Jadi pembelajaran di luar dengan praktek secara langsung itu lebih menangkap mereka untuk melakukan konsentrasinya. Nah, jadi daripada mereka mendengarkan ceramahnya guru satu saja, jadi lebih enak langsung belajar langsung, praktek langsung itu untuk mengurangi tadi bagaimana siswa bisa konsentrasi secara langsung. Okay. Walaupun itu memang terjadi di beberapa anak, tapi semuanya juga harus bisa. Iya. Dan itu anak-anak lebih suka Mbak. Ketika kita memberikan opsi ya kepada siswa-siswi ya, mau belajar di kelas atau di luar? Di luar Nah seperti itu kan berarti anak lebih suka untuk pembelajaran secara nyata, pembelajaran yang di luar dengan melihat secara langsung. Seperti contohnya pembelajaran fotosintesis, kita tidak hanya sekedar menerangkan, tetapi tetap anak-anak harus kita libatkan. Nah pembelajaran yang bermakna itu kan bagaimana pembelajaran itu bisa melibatkan siswa, bisa bermakna itu melibatkan siswa dan itu bisa menjadi terkenang selama hidupnya. Oh dulu aku di SD pernah diajak ustazahku ngajak eksperimen fotosintesis di bawah sinar matahari, lalu melihat bagaimana prosesnya, bagaimana cahaya ditambah air itu menjadi sebuah klorofil dan lain sebagainya itu. Memang anak sekarang lebih suka praktek yang nyata seperti itu ya. Kalau dulu kan kita kan diem duduk ya Mbak ya, di atas meja, kalau rame dilempar penghapus atau kapur tulis itu ya. Sekarang kalau kita lakukan seperti itu, kita yang dipanggil orang tua Mbak. Jadi kita juga harus memberikan
pengajaran yang kreatif juga. Betul. Jadi sekarang harus kita imbangi juga. Kalau ya memang kita harus mengikuti zaman lah Mbak ya. Bagaimana dan sekali-kali juga kita harus memberikan video-video mungkin video pembelajaran yang lainnya dan yang menarik tentunya untuk anak-anak disimak. Jadi biar nggak gampang bosen. Betul. Karena sama konten-konten yang cuma mainan doang ya. Oke Bu, ini mungkin kita masuk ke sesi yang lebih praktis nih. Saya mau memberikan kalimat, nanti Ibu bilang setuju atau tidak setuju dan sebutkan alasannya kenapa. Nah yang kalimat pertama, orang tua seharusnya tahu password HP anak, itu setuju apa enggak? Setuju. Karena apa Bu? Setujunya karena kita sebagai orang tua juga harus melakukan pendampingan. Pastinya itu. Jadi ketika anak-anak punya password, ini passwordnya apa nih? Kita harus tahu. Jadi ketika mungkin anak-anak sudah tidur, kita bisa mengecek apa yang di-scroll. Karena komunikasi itu yang penting Mbak. Komunikasi antara putra dan putri dan orang tua itu yang penting. Kenapa masalah, kalau kami melihat ya Nyon Sewu, masalah-masalah yang terjadi di kelas, kenapa siswa bermasalah, sering berkelahi dan lain sebagainya, tetap fokusnya muaranya itu dari orang tuanya. Orang tua itu ternyata juga bermasalah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi orang tua bermasalah itu dalam tanda kutip jarang komunikasi dengan siswanya, dengan anaknya tersebut. Mungkin orang tuanya tanda kutip broken home dan lain sebagainya, itu akhirnya efek juga ke siswa-siswi kita, ke putra-putrinya. Berarti cara parenting itu juga sangat berpengaruh sekali. Betul. Terus kalimat kedua, gadget boleh digunakan sebagai hadiah ketika anak mendapatkan prestasi, boleh nggak? Setuju nggak? Setuju jika gadget yang diberikan itu digunakan dengan bermanfaat. Ya. Harus dengan bermanfaat. Betul. Harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan. Pokoknya kembali lagi ke kesepakatan. Ya, jadi kalau sekarang itu harus ada kesepakatan. Di pembelajaran pun juga ada kesepakatan di awal dengan putra-putri kita di kelas, Mbak. Oke, kita mulai pembelajaran. Kesepakatannya apa? Ustazah akan ngajak kalian game dan lain sebagainya. Aturannya ini. Setuju nggak? Oke, setuju. Saya itu salah satu kita untuk mengajak anak-anak untuk berdiskusi, mengajak anak-anak untuk berpikir kritis juga. Tapi hal tersebut lebih efektif ya Bu ya. Iya. Anak sekarang tuh kalau nggak dikasih pemahaman dulu. Betul. Kalau dulu kan kalau kita cuma ditegur, iya, sudah gitu. Sudah ya, takut iya. taat. Sekarang nggak bisa Mbak. Jadi harus dikasihkan pemahaman, kita kasih kesepakatan, kita kasih argumen kenapa sih kok kamu harus seperti ini. Nah seperti itu. Dan itu juga memang searah dengan pendekatan pembelajaran mendalam dari kementerian. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Orang tua yang terlalu sibuk lebih mudah menjadikan gadget sebagai pengasuh anak. Setuju atau enggak setuju? Setuju. Jadi orang tua yang sibuk itu terkadang kan Nyun Sewu, acuh ya Mbak ya. Dengan penggunaan gadget yang ada di putra-putrinya. Jadi karena mungkin dengan sibuk tugasnya, sibuk dengan tugas kantor dan lain sebagainya, akhirnya pengawasan dan pendampingan putra-putrinya dengan gadget itu loss. Yang itu menyebabkan, kalau kami melihat ya dengan perkembangan sekarang dan info-info yang kami mendengar saat ini ya, bahkan Nyun Sewu di salah satu grup SMA atau SMP itu kan bahkan ada grup LGBT dan lain sebagainya, itu naudzubillah. Bagaimana anak-anak kita harus kita hindari dari sifat-sifat seperti itu. Nah, bagaimana agar anak-anak juga mengerti komunitas-komunitas yang baik untuk diikuti dan mana yang tidak harus diikuti. Dan itu memang sebagai orang tua ya sesibuk-sibuknya harus meluangkan waktu lah mungkin ya sepekan sekali untuk kita lakukan komunikasi dengan putra-putri kita, atau bahkan setiap satu hari itu ketika malam ya kita lihat apa yang di-search, apa yang dilakukan oleh putra-putri kita di HP, chatnya dengan siapa. Itu penting juga untuk kita lihat sebagai orang tua saat ini. Berarti sibuk boleh, tetapi juga tetap harus jangan menyepelekan lah intinya seperti jangan itu. Menyepelekan. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Bu pertanyaannya. Iya. Mungkin ini untuk para orang tua ketika anaknya sudah sangat kecanduan HP. Sekarang kan banyak sekali anak-anak yang sangat kecanduan HP, bahkan kalau dilerai kan juga nggak mau gitu kan. Nah, mereka itu harus dimulai dari mana dulu? Maksudnya orang tua tuh harus mulai dari mana dulu? Ya anakku kan sudah kecanduan HP, nanti kalau nggak aku kasih HP dia marah-marah misalkan. Nah, harus mulai dari mana dulu? Kecanduan HP itu
karena itu kan kebiasaan ya Mbak ya. Kebiasaan yang terus dilakukan sehingga menjadi sebuah karakter. Karakternya untuk mendekati gadget itu terlalu lama. Cara mengobatinya, kalau kami pernah melakukan konsultasi dengan salah satu psikolog, ya kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu contohnya kita ikutkan hobi kesukaannya, mungkin hobi futsal, kita arahkan, ayo ikut les futsal. Hobi bulu tangkis atau hobi apapun lah yang bisa positif untuk mengurangi kecanduan gadgetnya tersebut. Jadi harus ada satu hal kegiatan yang bisa mengurangi keterbiasaan putra-putri kita dalam penggunaan gadget tersebut. Ya tadi menyalurkan hobinya mungkin dari futsal atau bulu tangkis atau bahkan mungkin hobi untuk menggambar atau mungkin hobi menanam dan bersepeda. Itu kan salah satu cara kita untuk mengurangi bagaimana waktu kita ya siswa kita atau putri-putri kita dalam berinteraksi dengan gadget. Ya. Berarti kita juga harus memahami ya, kira-kira anak ini sukanya apa sih? Kamu hobi apa Tole? Kamu suka apa? Aku pengen sepeda, ya udah. Itu kan untuk salah satu mengurangi kecanduan mereka dalam penggunaan handphone tadi, gadget. Apalagi dengan game-game saat ini ya, dengan anak-anak nyonsewu, game Roblox, Free Fire, itu kan yang membuat Sakura ya. Itu kan mohon maaf kan itu kan aura dan lain sebagainya. Bahkan ada yang loh ini kok ada seperti ini. Nah itu kan kalau semuanya orang tua tidak aware, orang tua tidak melihat apa yang digunakan oleh putra-putrinya, akhirnya mereka akan mencoba yang hal-hal yang luar biasa. Bahkan kalau kami melihat ada game itu di pojokannya itu kan ada video, ya ada iklan video seperti itulah, video 17+ lah. Itu kalau kita nggak tahu dengan perkembangan saat ini, wah bahaya Mbak. Jadi memang bagaimana kita sebagai orang tua juga harus aware terhadap aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh putra-putri kita tentunya. Iya, karena teknologi juga tidak bisa kita batasi langsung betul, nggak bisa. Nggak bisa, kamu nggak usah pakai HP, nggak bisa Mbak, seperti itu. Jadi mungkin kita bisanya mengawasi, mendampingi dan memahamkan. Mengawasi, mendampingi dan memahamkan. Nah, itu tadi. Mungkin buat para orang tua di rumah, buat para guru ya, teknologi itu bukan menjadi musuh buat anak kalau teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, Bu, ya. Yang penting yang tadi harus dipahamkan, didampingi, dan diawasi. Juga diawasi. Nah, itu dia perbincangan kita hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Davina. Sudah datang hari ini dan kita ngobrol juga banyak sekali tentang terima kasih juga cara mendidik anak. Ya. Mbak Davina sudah punya putra? Belum. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.